Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Rosemary. Hari ini di sekolah minggu online di Kayu Medan. Adik-adik, hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita hadir dalam hadirat Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik hanya buat Tuhan. Ya, karena kita hari ini mau lebih dekat kepada Tuhan. Masa aja adik-adik untuk berdoa. Ya, kita mulai. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersyukur hanya kepadamu, karena Engkaulah yang memimpin hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja, karena kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang merencanakan semuanya buat kami. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik buat kami, yang sudah mengasihi kami. Saat ini kami sudah berkumpul, kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mempersembahkan hati kami, jiwa kami, roh kami ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan pimpin ya sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Nah, adik-adik, senang ya kita kembali dengan tubuh yang sehat. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari-lari, kita bisa memuji Tuhan, dan terutama bisa mendengarkan firman Tuhan. Dengan suasana apapun dan dimanapun ya, sekarang sudah bisa online, di gereja, di rumah, di mana saja. Tuhan tetap hadir buat kita, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Langsung mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Jadi kita kembali akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita setiap hari,
Sungguh indah ya Tuhan selalu menyertai kita dan menjaga kita. Kita diberi kekuatan, kita diberikan pemeliharaannya, kita diberikan hari ini yang begitu indah sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. Dan nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Bobby, kita akan menyanyikan lagu My God is so big. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dia yang selalu memelihara kita, menjaga kita. Kita nyanyikan lagu My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephant too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Shalom adik-adik sekalian. Shalom teman-teman. Apa kabar? Nah, sekarang yuk kita dengan posisi duduk yang baik, kita akan sama-sama berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama Tobi dan Lause kita akan berdoa bersama dengan adik-adik ya. Adik-adik ikuti Lause Bobby berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik dan Tobi, sebelum Lause cerita, Lause pengen kasih lihat sesuatu nih sama Tobi. Lihat nih, Lause punya apa? Apa itu? Ini wafer coklat loh, tuh lihat ya adik-adik. Ini wafer coklat loh, rasanya manis, enak. Pokoknya Lause suka banget. Kamu mau nggak? Enggak. Kok enggak? Kan ini enak. Iya, aku nggak mau. Yakin nggak mau? Padahal Lause pengen godain kamu loh. Iya, aku kan soalnya nggak suka coklat. Oh, kamu nggak suka coklat? Iya, aku nggak suka coklat. Aku tuh nggak terlalu suka makanan manis loh, Lause. Hah? Kamu nggak suka makanan manis? Iya, aku lebih suka makan keju atau makanan yang asin-asin. Aku nggak terlalu suka makan coklat loh, Lause. Oh, jadi kalau Lause kasih lihat wafer coklat kayak gini, kamu nggak pengen? Enggak. Aku bisa makan sih, tapi aku nggak terlalu suka. Jadi ya udah buat Lause aja. Oh, gitu ya. Jadi Tobi nggak gitu suka yang manis-manis, tapi lebih suka yang asin-asin, gitu. Iya, betul. Aku lebih suka yang asin-asin. Oh, gitu toh. Kalau adik-adik lebih suka makanan apa? Yang manis apa yang asin? Seperti Lause suka yang manis-manis atau seperti Aku yang suka asin-asin. Wah, ternyata kita semua punya selera yang berbeda-beda ya. Kalau gitu Lause mau tanya, kalau Tobi lebih suka pergi liburan ke gunung atau lebih suka ke pantai? Kalau aku lebih suka main ke gunung. Oh, kalau Lause lebih senang main ke pantai. Kalau adik-adik lebih suka kemana? Ke gunung atau ke pantai? Lalu kalau Tobi lebih senang berenang atau naik sepeda kalau olahraga? Kalau aku lebih senang main sepeda. Oh, Lause suka dua-duanya sih ya. Lause senang sepedahan, Lause juga senang berenang. Susah pilihnya. Kalau adik-adik lebih suka yang mana? Berenang atau bersepeda? Oh iya, Lause punya satu pertanyaan lagi nih. Kalau gitu, adik-adik dan juga Tobi nih lebih senang mana? Lebih senang nonton kartun atau lebih senang sekolah minggu? Nah lo lebih senang mana ya adik-adik? Nonton kartun atau ikutan sekolah minggu ya? Nah ya, kalau adik-adik jawab lebih suka sekolah minggu, itu good ya. Meskipun masih bisa nonton kartun, tapi di jam lain. Kalau waktunya sekolah minggu, fokus sekolah minggu. Betul gak Tobi? Betul, Lause. Tapi coba adik-adik tanya dulu nih sama orang tua di dekat adik-adik atau neninya ya. Coba tanya, hari ini adik-adik gampang gak disuruh sekolah minggu? Atau jangan-jangan susah disuruh sekolah minggunya, banyak alasannya. Masih pengen main lah, masih pengen nonton lah, atau enggak masih pengen tidur.
atau lain sebagainya. Coba hari ini gampang atau susah disuruh sekolah minggunya? Ayo. Nah, adik-adik dan juga Tobi, terkadang atau seringkali malah ya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan kadang masih susah untuk melakukan perintah Tuhan. Seringkali Tobi dan adik-adik kita lebih suka sama apa yang kita sukai. Kita lebih mau melakukan hobi kita, hal-hal yang bikin kita senang. Dan seringkali perintah Tuhan itu kita malas lakukan. Seperti tadi, sekolah minggu atau berdoa. Seringkali kita malas kalau ada hal lain yang lebih kita suka. Betul tidak? Nah, adik-adik, hari ini Lause ingin ceritakan tentang satu kisah seseorang di dalam Alkitab yang sangat taat sama Tuhan. Dia bisa memilih mana yang Tuhan lebih suka dibandingkan apa yang lebih dia sayangi. Coba, hebat tidak? Kita mau belajar nggak dari orang ini? Tobi mau tahu nggak itu siapa? Mau dong, Lause mau tahu siapa sih orangnya yang bisa taat, yang mau memilih hal yang lebih Tuhan suka dibandingkan hal yang dia sukai loh. Aku pengen tahu siapa dia. Nah ya, kalau gitu adik-adik, sekarang Lause akan kasih kita lihat satu cuplikan video dari Alkitab yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!"
"Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Wow, Laushe. Jadi itu cerita tentang Bapak Abraham ya, Laushe? Betul, Tobi dan adik-adik. Jadi tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang seorang bapak yang bernama Abraham. Dan Tuhan menguji kesetiaan dan imannya Bapak Abraham. Bapak Abraham itu sangat sayang sama anaknya. Tentu pasti orang tua sayang sama anaknya, ya. Termasuk Bapak Abraham. Bapak Abraham sangat sayang sama anaknya yang bernama Ishak. Apalagi Ishak ini adalah anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham dan istrinya sudah lama ingin punya anak. Sampai akhirnya mereka punya anak namanya Ishak. Dan adik-adik, di cerita hari ini Ishak sudah semakin besar. Lalu Tuhan mau menguji Abraham ini apakah sungguh-sungguh mau taat sama perintah Tuhan atau lebih sayang sama keinginannya sendiri. Dengan cara apa tadi? Adik-adik dan Tobi lihat? Ya, tadi Tuhan meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Wah, adik-adik, bayangkan Bapak Abraham sangat sayang sama Ishak. Tetapi Tuhan meminta Bapak Abraham untuk memberikan Ishak untuk menjadi korban bakaran. Adik-adik sekalian, jelas ini pilihan yang sangat susah. Bapak Abraham tahu Tuhan yang meminta anaknya untuk dipersembahkan. Tapi Bapak Abraham juga sangat sayang sama anaknya. Tapi adik-adik, dari cerita tadi kita tahu kalau Bapak Abraham lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun itu sulit untuk Bapak Abraham lakukan, untuk menyerahkan anaknya menjadi korban bakaran. Tapi Bapak Abraham juga percaya kalau Tuhan itu punya rencana yang baik. Tidak mungkin dia mencelakakan anak-anaknya. Maka adik-adik, Bapak Abraham dengan berani mau mengambil keputusan. Saya mau mengikuti perintah Tuhan sekalipun sulit. Dan ternyata Tuhan melihat iman Bapak Abraham. Tuhan melihat kesetiaan Bapak Abraham, sehingga akhirnya tadi Tobi, Bapak Abraham jadi mempersembahkan Ishak atau tidak? Tidak, Laushe. Jadinya Bapak Abraham, Tuhan dengan ajaib menyediakan, tiba-tiba muncul, tring, ada kambing domba yang nyangkut di pohon. Betul ya, Laushe? Tadi begitu ya, Laushe? Betul sekali, ya. Ketika Tuhan sudah melihat kesetiaan Bapak Abraham, Tuhan menyediakan kambing domba untuk bisa Bapak Abraham persembahkan selain daripada anaknya. Karena Tuhan sudah melihat kesetiaan Bapak Abraham. Bapak Abraham mau memilih apa yang Tuhan suka dibandingkan kesukaan hatinya. Nah, adik-adik dan Tobi, hari ini Lause ingin mengajak kita
mau tidak kita lebih memilih apa yang Tuhan mau ketimbang apa yang kita mau. Seperti tadi contoh yang Lause kasih di awal, ya. Adik-adik lebih suka main atau lebih suka sekolah minggu? Lause rasa lebih banyak dari kita yang senang main, bukan? Ya, sedang asik main, sedang asik nonton, sedang asik tidur-tiduran. Tapi sudah jamnya sekolah minggu loh. Nah, ya, kalau Tuhan memanggil kita untuk beribadah lewat orang tua kita atau lewat neni kita yang mengingatkan kita untuk beribadah, adik-adik mau taat sama panggilan Tuhan, sama perintah Tuhan untuk memilih beribadah dan menunda, ya, nanti saja mainnya, berhenti dulu, mandi dulu, dandan dulu yang cantik, yang ganteng, sekolah minggu, ya. Kita mau mengutamakan keinginan Tuhan. Seperti Bapak Abraham yang memilih untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengesampingkan apa yang dia suka demi Tuhan. Begitupun juga dengan kita, ya, seperti contoh yang Lause sebutkan tadi. Mau ya adik-adik kita belajar setia melakukan perintah Tuhan, mau lebih memilih yang Tuhan suka ketimbang apa yang kita sukai. Oke adik-adik? Oke dong ya. Nah, sekarang adik-adik ada satu ayat nih. Yuk kita akan sama-sama belajar ya bersama dengan Tobi ya. Nah adik-adik, ayatnya dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Coba ulangi sama-sama ya bersama dengan Tobi. 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Gampang ya, sekali lagi ya. Kita ulangi ya, 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita untuk taat. Lebih memilih apa yang Tuhan suka ketimbang apa yang kita suka. Lebih mengutamakan dan taat pada Tuhan. Oke adik-adik dan Tobi, sekarang kita sama-sama berdoa lagi ya. Yuk, semua ambil sikap berdoa yang baik. Ikuti Lause Bobi berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, sekarang kami mau berjanji untuk mau semakin taat. Kami mau memilih perintah Tuhan. Kami mau melakukan yang Tuhan suka. Tuhan tolong kami supaya kami bisa taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan kemana-mana dulu. Ini ada satu pengumuman yang mau Lause kasih tahu untuk adik-adik sekalian. Diperhatikan ya. Oh iya, jangan lupa panggil juga nih orang tua atau neninya untuk perhatikan juga nih pengumumannya supaya orang tua adik-adik tahu tentang pengumuman ini. Yuk kita lihat pengumuman hari ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Bulan ini Komisi Sekolah Minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak.
Sekalipun saat ini kita masih belum bisa beribadah di gereja, kami berharap pengalaman bersekolah minggu online bisa semakin menyenangkan dan menolong anak-anak untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, sekolah minggu menyediakan paket aktivitas anak untuk bulan ini. Di paket aktivitas ini, bukan hanya berisi kreativitas yang dapat anak-anak bersama dengan orang tua kerjakan, tetapi juga ada kejutan-kejutan kecil bagi anak-anak. Para orang tua dapat mendaftarkan anaknya dan melakukan pengambilan paket ini dimulai hari Selasa 26 Januari ini sampai Sabtu 6 Februari pada hari dan jam kantor gereja. Para orang tua dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Lawson Ellie di nomor yang tertera di layar. Informasi lebih lanjut dapat disimak di Instagram @smgkymedan dan di grup WA info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu, "Oh Sukacitaku", karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita dan merencanakan yang baik untuk kita. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ditemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sumber kehidupan kita. Itu yang perlu kita utamakan. Kita selalu harus berada bersama Tuhan dimanapun kita berada. Hanya kekuatan Tuhan yang memberikan kita kehidupan, kemampuan dan keharapan tetap bersama-sama. Kita diberikan kesehatan yang baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya adik-adik, ingat selalu untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Membaca firman Tuhan supaya hati kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sampai di sini adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan.